Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri yaitu Wiranti CP245 sebagai retailer dan teman saya yaitu Rafael Chris Sandy dengan NIC CP234 sebagai wholesaler. Kemudian ada Arik Rizky Setiawan dengan NIC CP199 sebagai distributor. Kemudian ada Juan Yesikel Parhusip dengan NIC CP2115 sebagai manufaktur. Di sini kami akan menjelaskan mengenai bergame dan implementasinya. Baik, latar belakang di sini yaitu bergame adalah simulasi manajemen rantai pasokan yang dirancang untuk mengilustrasikan kompleksitas dan tantangan dalam mengelola aliran produk dari produsen ke konsumen akhir. Permainan ini dikembangkan oleh MIT Sloan School of Management pada tahun 1960-an dan telah digunakan secara luas dalam pendidikan dan pelatihan manajemen. Dalam permainan ini, peserta mengambil peran sebagai bagian dari rantai pasokan seperti pabrik, distributor, grosir, dan pengecer. Setiap peran harus membuat keputusan tentang jumlah produk yang akan dipesan dan dikelola berdasarkan permintaan yang diterima dan inventaris yang tersedia. Tujuan utama dari permainan ini adalah untuk meminimalkan biaya total yang terdiri dari biaya penyimpanan, inventaris, dan biaya kekurangan stok. Baik, di sini ada tujuan dari bergame, yaitu yang pertama, memahami dinamika rantai pasokan. Peserta belajar tentang bagaimana keputusan di satu bagian dari rantai pasokan dapat mempengaruhi bagian lain. Kemudian yang kedua, ini ada mengidentifikasi bullwhip effect, yaitu menunjukkan bagaimana fluktuasi kecil dalam permintaan konsumen dapat menyebabkan variabilitas yang lebih besar di seluruh rantai pasokan. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan koordinasi dan komunikasi, peserta yang efektif dalam rantai pasokan. Film des. Baik, di sini ada tampilan platform sistem, yaitu yang di sini kita beri nama kelompok 3 bergame. Saya sebagai retailer. Kemudian sebelah sini adalah berupa hasil analisis berupa spreadsheet. Pada tabel pertama di sini terdapat incoming delivery, yaitu tempat untuk pengiriman barang untuk barang masuk yang berasal dari upstream, stack, atau hulu. Ini kalau bisa dilihat dari dashboard di sini ada incoming delivery di sini. Kemudian selanjutnya tabel selanjutnya ada available, yaitu jumlah barang tersedia minggu ini dihitung dengan penjumlahan inventory minggu sebelumnya dan incoming delivery minggu ini. Di sini 16 ini berasal dari stok, jumlah stok ini pada dashboard sistem ditambah dengan incoming delivery yaitu 4. Jadi di sini adalah isinya 16. Kemudian incoming order karena masih mulai jadi 0, belum ada yang order. Kemudian untuk to ship-nya ini yaitu jumlah barang yang akan dikirim minggu ini dihitung dengan penjumlahan back order minggu sebelumnya dan incoming order minggu ini. Di sini masih 0 karena belum mulai. Kemudian your delivery ini adalah jumlah barang yang siap dikirim berdasarkan available to ship, kecuali available tidak memenuhi to ship. Di sini masih 0. Kemudian backlog itu jika pesanan yang masuk tidak dapat sepenuhnya terpenuhi karena kurangnya item yang berada di dalam persediaan. Pembagiannya itu to ship dikurang available. Kemudian di sini ada inventory, yaitu stok barang di gudang setelah pengiriman. Jumlahannya itu available dikurang to ship. Kemudian di sini ada outgoing order, yaitu melakukan order ke alur atas. Contoh sebagai distributor melakukan pemesanan ke manufaktur, diambil berdasarkan keputusan yang kita pilih nanti. Kemudian di sini ada cost, yaitu total biaya dari jumlah inventory dikali inventory cost, dan back order dikali back order cost pada setiap minggu bila memiliki back order pada minggu itu. Baik, kita langsung saja mulai simulasinya untuk week pertama. Tadi di sini saya sudah mengorder sekitar 10
sambil menunggu wall seller, silakan untuk wall sellernya diisi dulu untuk minggu pertama. Akan di order berapa? Masih waiting for play. Oke, di sini udah di order. Baik, untuk pengisian minggu pertama, di sini ada incoming delivery, yaitu pada dashboard di sini ada 4. Kita isi 4. Kemudian selanjutnya di sini available yaitu inventory last week. Di sini ada 16. Kita jumlahkan inventory 16 ditambah dengan incoming delivery yaitu 4. Kemudian incoming order di sini customer yang akan mengorder itu ada 4. Kemudian di sini tulis apabila di dashboard itu yaitu outgoing transport, di sini kita tulis 4. Kemudian your delivery yaitu yang akan kita kirim ada 4. Backlognya karena masih banyak stok jadi 0. Kemudian inventory itu di sini available dikurang to ship. Kita klik available, kemudian dikurang to ship. Terus enter. Nah, bisa dilihat di sini ada total dari cost-nya itu $32. Apabila sudah selesai, kita langsung saja ke week kedua. Di order di sini saya akan mengorder ke week kedua. Di sini kita akan mengorder sekitar 9. Saya akan mengorder 9. Baik, sambil menunggu wholesaler dan distributor. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan pada week ketiga di bagian wholesaler. Bisa kita lihat di MA System ini terdapat incoming delivery sebesar 7, maka diisi incoming delivery-nya 7 di sini. Lalu di bagian customer ordernya itu 12, itu diisi di bagian sini karena ada 12 pesanan. Nah, available-nya itu 17, lalu to ship-nya itu 12. Di bagian your delivery ini diisi outgoing transport, isi 10. Lalu karena stoknya itu ada backlog 2, maka diisi 2 di sini. Lalu outgoing order itu yang kita order untuk stok kita isi 14. Oke, kita dapat orderan lagi itu sebesar 8, maka kita tulis di bagian incoming order 8. Lalu di incoming delivery-nya itu terdapat 10
orderan. Kita klik aja 10 di sana. Lalu outgoing transportnya itu 7, maka kita isi 7 di sini. Karena ini jumlah barang yang siap dikirim berdasarkan available to ship, kecuali available tidak memenuhi to ship. Lalu di stoknya itu kita ada backlog 3, maka isi 3. Selanjutnya ini untuk orderan berikutnya. Outgoing order kita order lewat sini sebesar 13. Oke, pada week kelima terdapat incoming delivery sebesar 11. Lalu outgoing transportnya itu sebesar 10, kita isi di your delivery. Lalu customer order, orang yang order di kita itu sebesar 15. Ini diisi di incoming order. Jumlah backlog kita 8. Terus di 8 di sini. Lalu kita order lagi 20. Ya, sekarang masuk ke minggu selanjutnya. Di incoming delivery kita masukkan 30. Nah, untuk incoming order kita masukkan customer order yang masuk, di sini ada 20. Kemudian your delivery, karena stok kita ada 175, kita masukkan aja 20. Kita isi kosong. Nah, selanjutnya saya akan membuat order sebanyak 50 piece. Oke. Kita menunggu bagian manufaktur, wholesaler, dan retailer. Oke. Sekarang incoming delivery-nya ada 40 biji. Kita masukkan incoming delivery. Kemudian customer order 12. Nah, karena stok kita masih mencukupi, maka kita isi 12 di sini. Maka backlognya kita isi kosong saja. Lalu order selanjutnya saya akan mengisi
12 saja. Karena masih stok masih ada. Oke. Kita menunggu bagian yang lain. Kita masih menunggu bagian manufaktur ya teman-teman. Bagian manufaktur. Nah, bagian manufaktur sudah menyelesaikan ordernya. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik. Di sini saya akan melanjutkan daripada rekan-rekan saya yang retailer, wholesaler, dan distributor pada nomor 8. Di sini untuk pengerjaannya permintaan orderannya kan memang sebanyak 50. Nah, di sini kita tulis dulu di sininya karena di sini incoming delivery, jadi berasal dari hulu. Dari sini kita input dulu 35. Kemudian ini kita turunkan saja rumusnya, yaitu available jumlah barang tersedia minggu ini. Nah, kemudian kita incomingnya kita ambil dari sini ya teman-teman, 50. Kemudian kita turunkan saja. Oke, nah ini kita nolkan. Kemudian ini kita dapatkan dari sini juga teman-teman, 50 dari outgoing transport. Nah, kemudian di sini kita turunkan saja rumusnya. Nah, dan di sini kita melakukan kita melakukan 45 orderan. Nah, di sini kita jumlahkan aja. Sini kita tulis 45. Oke.
Oke, baik, di sini poin ke 9 dan ke 10. Nah, di sini kita input aja poin ke 9-nya. Di sini kan terteranya 45. Nah, kemudian di sini kita turunkan aja rumusnya. Nah, kemudian di sini incoming order, yaitu di sini customer order 12. Nah, kemudian juga di your delivery itu di sini ya outgoing transport kita masukin aja 12. Ini tinggal kita turunkan aja rumusnya, yaitu jumlah barang yang akan dikirim minggu ini. Nah, ini kita nolkan aja karena tidak ada stok yang minus, teman-teman. Kemudian di sini kita turunkan rumusnya, inventory yaitu stok barang di gudang setelah pengiriman akan tersisa segini. Nah, ini kita akan memesan kembali ya teman-teman. Sini saya akan pesan 35. Oke, kita turunkan saja di sini harganya. Oke. Nah, di sini jangan lupa juga input 35. Kita place order. Nah, sembari menunggu rekan yang lain mengisi dari retailer, sudah retailer doang yang belum, kita bisa juga langsung mengisi ya teman-teman. Di sini kita langkah yang sama karena ini kami delivery, maka dari hulu kita ambil dari sini 35. Kemudian kita turunkan saja yang rumus ini. Lalu incoming order ini didapat dari customer order. Sini tertera 2. Nah, kemudian di sini kita di delivery kita tulis aja 2 ya teman-teman karena outgoing transportnya 2. Nah, kemudian ini kita teruskan rumusnya. Kemudian ini karena tidak ada stok yang kurang, kita 0 aja teman-teman. Nah, kemudian ini kita turunkan rumusnya, inventory, stok. Nah, kemudian outgoing order yang terakhir kita memesan karena stoknya masih banyak ya teman-teman. Kita bisa memesannya lebih banyak lagi juga teman-teman. Kita bisa 55 aja, kita turunkan harganya. Oke. Kita input 55. Oke, kita input. Oke. Nah, ini merupakan keseluruhan biaya cost-nya teman-teman ya. Dari manufacturer. Kita tunggu teman-teman yang lain juga. Oke. Nah, didapatkan memang statistik yang seperti ini teman-teman. Kalian bisa lihat. Oke, mungkin seperti itu penjelasan dari kelompok 3. Saya kembalikan ke moderator. Baik, berdasarkan dari simulasi yang telah kami lakukan, maka dapat disimpulkan eh, pemahaman di pemahaman dinamika rantai pasokan bergame mengajarkan peserta tentang kompleksitas dan tantangan dalam manajemen rantai pasokan, terutama melalui fenomena bullwhip effect. Permainan ini menunjukkan bagaimana fluktuasi kecil dalam permintaan konsumen dapat menyebabkan variabilitas yang lebih besar di seluruh rantai pasokan. Menekankan pentingnya komunikasi dan koordinasi yang efektif untuk mengurangi variabilitas dan meningkatkan efisiensi. Pentingnya pengelolaan inventaris dan lead time melalui simulasi ini, peserta belajar tentang pentingnya pengelolaan inventaris yang efektif dan strategi untuk mengurangi lead time dalam pengiriman barang. Pengalaman langsung dalam permainan ini membantu peserta memahami dampak dari keputusan mereka dan mengembangkan keterampilan manajemen yang lebih baik dalam mengelola aliran produk dari produsen ke konsumen akhir. Baik, mungkin sekian presentasi atau simulasi bergame dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.